Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Buruj Al-Bakri, yang saya hormati para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Sebagaimana ikrar yang biasa kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada pertemuan kali ini untuk yang pertama kali saya bertemu dengan bapak-bapak di tempat ini. Ini juga dadakan. Saya lagi ngurus akuarium. Ngurus akuarium karena sudah lama nggak kakuras. Tiba-tiba sahabat saya Ari telepon. Ya, alhamdulillah memang nggak kemana-mana. Tadi pagi ngajar di sekolah. Ya, siang kalau hari Rabu memang kosong. Yang ada Senin sama Kamis. Ya, Senin di Masjid Al-Amal Setiabudi. Kalau Kamis itu kadang suka di Masjid BTN Harmoni. Ya, alhamdulillah. Kalau sehari-hari tugas saya memang tiap malam keliling dari masjid ke masjid untuk taklim dan juga subuh biasa di wilayah Kecamatan Setiabudi. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala beri amanah kepada saya sebagai ketua MUI Kecamatan Setiabudi. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Para jamaah yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang 5 rahasia Allah yang itu ada di dalam surah Luqman ayat 34. Surah yang ayat yang terakhir. Namun sebelum saya mencoba menyampaikannya, saya ingin satu cerita di mana di dalam satu kitab dijelaskan bahwa Imam Malik bin Anas pernah mimpi bertemu malaikat Israel. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu salah seorang sahabat Nabi yang di usia 10 tahun ibunya sudah menyerahkan kepada Nabi untuk dididik. Bahkan ibunya bilang, "Ya Rasulullah, anakku ini aku serahkan kepada engkau untuk dididik dan dijadikan pelayan." Tapi Nabi SAW begitu memuliakan Anas bin Malik. Bahkan Nabi doakan dengan 5 doa. Allahumma tawwil umrahu wa akthir amwalahu wa auladahu wa barik lahu fi hayatihi wa adkhilhul jannah. Ya Allah, panjangin umurnya Anas, banyakin hartanya, banyakin keturunannya, berkahi hidupnya, masukkan ke dalam surga. Oh, 5 doa ini
enak semuanya ya, apalagi yang terakhir masuk surga. Yang pertama doa Nabi buat Anas bin Malik, tawil umrahu, panjangin umurnya. Kalau Nabi usianya 63 tahun, Anas bin Malik hampir 100 tahun. Ada yang bilang 93 tahun, ada yang bilang 96 tahun. Ya, hampir 100 tahun umurnya Anas bin Malik. Panjang umur, hartanya banyak, kaya. Wa aktir amwalahu, banyakin hartanya. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar, ya Abdurrahman bin Auf. Nah, termasuk Anas bin Malik juga sahabat Nabi yang kaya. Tidak hanya kaya harta, tapi kaya anak. Kalau dalam kitab itu, dalam kitab Fathul Mubin, Syarah Arba'in Nawawi, itu keturunannya sampai 120. Cuman nggak disebut biangnya berapa. Nggak disebut. Yang jelas keturunannya 120. Itu baru yang ketiga. Yang keempat doa Nabi, wa barik lahu fi hayatihi, berkahilah dalam kehidupannya. Wah, berkah hidupnya. Harta banyak, anak banyak, berkah. Ditambah lagi wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Itu Anas bin Malik. Beda lagi dengan Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas ini ahadun min madhahibil arba'ah, salah satu di antara 4 ulama madhab yang terkenal. Gurunya Imam Syafi'i, yaitu Malik bin Anas. Punya kitab namanya, saya ada di rumah, kitabnya namanya Muwatta Ibnu Malik. Ya, Muwatta Ibnu Malik. Nah, Imam Malik ini pernah bermimpi bertemu dengan malaikat Israel. Ya, mimpi bertemu dengan malaikat Israel, karena mumpung ketemu malaikat Israel malaikat pencabut nyawa. Lalu dia tanya, ya Israel, wahai Israel, kapan kau akan mencabut nyawaku? Lalu malaikat Israel enggak menjawab, hanya memberi isyarat 5 saja. Ditanya lagi, wahai Israel, kapan kau akan mencabut nyawaku agar aku bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut? Israel enggak menjawab, hanya memberi isyarat 5. Sampai 3 kali malaikat Israel tetap memberi isyarat 5. Setelah itu malaikat Israel pun meninggalkan Imam Malik, dan akhirnya Imam Malik pun tersadar kalau itu hanyalah sebuah mimpi. Tetapi mimpi itu berarti sekali buat Imam Malik. Lalu di pagi harinya dia datangin gurunya. Gurunya bernama Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin. Dia tanya sama gurunya, Tuan Guru, semalam saya bermimpi bertemu malaikat Israel. Mumpung ketemu malaikat Israel, aku bertanya, kapan kau akan mencabut nyawaku agar aku bisa mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian tersebut. Tapi dia nggak jawab, hanya memberi isyarat 5. Yang ingin aku tanyakan kepada Tuan Guru, isyarat 5 itu apa maksudnya? Lalu Imam Ibnu Sirin sebelum menjawab, dia tanya dulu, kira-kira menurut engkau apa? 5 isyarat yang disampaikan oleh malaikat Israel apa kira-kira menurut engkau? Imam Malik bilang, mungkin aku akan mati 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, bisa jadi 5 bulan lagi, bisa jadi 5 minggu lagi, 5 hari lagi, atau 5 jam lagi, kata Imam Malik. Lalu Imam Ibnu Sirin bilang, yang isyarat 5 tersebut bukan itu, tetapi ada dalam surah Luqman ayat 34 yang terakhir. Silakan Bapak yang ada HP-nya, ada Al-Qur'annya, buka surah Luqman ayat 34. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah pula lah yang menurunkan hujan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu ketika dia mengandung, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia usahakan esok, dan tiada manusia yang tahu akan dimatikan di bumi mana. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Maksud dari isyarat 5 ini yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah.
Sesungguhnya tentang hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita manusia tidak tahu. Jangankan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya, di antara sahabatnya ada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian serba putih, rambut sangat hitam, tidak diketahui dari mana orang itu datang, sahabat pun tidak ada yang kenal dengan orang tersebut. Lalu orang itu duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang dua paha Nabi, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nabi jawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila." Itu isyarat yang pertama 5, yaitu rukun Islam, ya. Kemudian orang itu pun anehnya, dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Saddaqta ya Muhammad, engkau benar hai Muhammad. Biasanya orang kalau belum tahu nanya, begitu dijawab cuma ngangguk-ngangguk aja. Oh gitu. Tapi ini enggak. Dia yang bertanya tapi dia sendiri yang membenarkan. Saddaqta ya Muhammad. Lalu nanya lagi, akhbirni anil iman. Yang kedua, beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sempurna, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman yang malaikat Jibril hakikatnya ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Nabi pun menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, dan memang pasti tidak akan mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Lalu orang itu pun bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni matas sa'ah." Beritahukan kepadaku kapan itu hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawab hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tidak. Nabi hanya menjawab bahwa yang bertanya lebih tahu daripada aku yang ditanya. Itu artinya jangankan sekelas kita manusia biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan pasti, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan tanda-tandanya saja. Saudara, ini merupakan satu bukti bahwa hari kiamat itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hari kiamat kubra, kiamat sughra, kiamat kecil itu pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar. Kan kiamat ada kiamat sughra kecil, ada kiamat kubra. Kiamat sughra banyak, contohnya banjir, ya, kemudian kebakaran, gempa bumi, termasuk ya, hilang motor, hilang sepeda, itu juga termasuk kiamat. Coba kalau ada tukang ojek punya motor atu-atunya hilang, waduh kiamat dah gue. Motor atu-atunya diambil, dicolong, kiamat buat dia. Termasuk kematian itu pun kiamat. Nabi SAW bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Siapa orang yang mati berarti dia sudah mendapatkan kiamatnya. Nah, itu pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dia akan mati dan di bumi mana dia akan dimatikan. Itu yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Kemudian yang kedua, rahasia Allah, wa yunazzilul ghais. Allah lah yang memberikan, yang menurunkan hujan. Al-ghais itu kalau dalam arti itu bisa diartikan apa? Pertolongan. Ya, pertolongan, al-ghais. Aghisna ya Rasulullah, aghisna ya Allah, tolonglah kami ya Rasulullah, tolonglah kami ya Allah. Itu al-ghais. Nah, kenapa hujan itu dianggap sebagai satu pertolongan? Karena hujan ini kan kita sebut alhamdulillah turun rahmat.
Ya, kenapa? Karena dengan hujan itu akan tumbuh pohon-pohonan, ya, air pun banyak, ya, nggak seperti kemarin di saat dalam keadaan kemarau kita mengharapkan turunnya hujan, tetapi hujan tidak turun juga sehingga banyak tanaman-tanaman pohonan-pohonan yang kering. Kemudian juga ternak-ternak kita yang kurus, ditambah lagi dengan air-air yang sangat sulit kekeringan. Itu semuanya karena kemarau. Dengan turunnya hujan ini merupakan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Airnya yang bisa membawa manfaat. Bukan air yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu membawa bencana, ya. Tetapi kalau terjadi bencana atau musibah, itu bukan salah Allah, bukan salah airnya, salah kitanya. Kenapa jalanan air ditutup? Ya, kenapa saringan-saringan air semuanya ditutup? Yang harusnya air itu akan tembus ke tanah, ditutup, ya, menyebabkan kebanjiran. Jadi bukan salah airnya, bukan salah yang menurunkannya, tapi salah manusianya yang telah menutup lubang-lubang air tersebut. Wa yunazzilul ghais. Tidak ada orang yang bisa menurunkan hujan dan tidak ada orang yang bisa menghentikan hujan. Ya, kalau orang pada saat kemarau panjang kemarin ada rencana dari kami MUI mau bikin sholat istisqa. Nah, tapi kami rapat dulu. Bagaimana nanti biar ada camat, biar lurah bisa memfasilitasi kegiatan sholat istisqa ini. Nah, setelah kami musyawarah, kami bilang, ya, sholat istisqa itu tidak langsung begitu saja kita lakukan. Tapi ada beberapa syarat yang mungkin harus dipenuhi. Kalau pengen cepat turun hujan, apalagi di saat kita sholat tiba-tiba turun hujan, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, 1, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita banyak sedekah. Yang ketiga, kita berpuasa 3 hari. Kalau kita ingin melaksanakan pada hari Kamis, mungkin puasa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya kita kumpul di lapangan. Kemudian kita bawa ternak-ternak kita yang kurus. Kalau kita punya kambing, bawa kambing kita yang kurus-kurus. Binatang-binatang yang kurus kita bawa. Menjadi bukti bahwa dalam saat itu kondisi kita dalam sangat membutuhkan air, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada orang yang bisa nurunin hujan kecuali Allah. Begitu juga tidak ada orang yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada kemarin pada saat di Mandalika itu motor dia dipanggil siapa itu? Mbak Rara. Ya, kelontong-kelontong muter-muter sono, malah dia yang lepek, dia yang basah. Nah, hujannya malah gede, ya. Kenapa? Emang gak ada yang bisa. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukup dengan doa. Cukup dengan doa, ya. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau emang biar nggak pengen hujan, jangan di sini dulu, pindahin dulu tempat lain. Nanti setelah acara selesai baru turunin hujan. Itu artinya bukan kita minta kepada Allah berhentiin hujan, cuman pindahin dulu sebentar. Ya, kalau nanti Allah berkehendak mau diberhentiin, itu urusan Allah. Ya, dulu pernah itu saya kebetulan rumah saya di Karbela dekat Sky Garden. Sebelum Sky Garden jadi, itu pada saat mau dibangun, nah itu saya dipanggil Pak Ustadz, tolong, ya, kita minta biar jangan turun hujan selama proyek pembangunan ini. Saya bilang, wah, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Tapi ya kalau memang doa saya dikabul, ya mudah-mudahan. Tapi kalau memang turun hujan juga jangan salahin saya, Kenapa? Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya udah disiapin tuh duit buat saya, nggak jadi diambil lagi. Karena saya bilang jujur, saya nggak bisa Pak. Ya, kalau emang saat saya cuman pindahin sebentar, mungkin saya minta sama Allah. Itu pun kalau doa saya dikabul. Kalau nggak dikabul ya hujan, urusan Allah bukan saya. Oh, nggak bisa ya Pak Ustadz, nggak bisa, nggak jadi jadinya, nggak jadi dikasih duit saya. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa, daripada ntar saya ambil duitnya, ya begitu saya pecah doa saya nggak dikabul. Hujan terus kan jadi malu, ntar jadi jelek nama saya. Udah biarin. Alhamdulillah, ya saat proyek, ya hujan berhenti. Ya memang itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan hujan itu rahasia Allah. Ya, kadang kita mau keluar rumah, ya wah mendung nih, nggak jadi deh. Takut ntar di jalan hujan,
Ternyata kagak hujan. Ya, yang kita pikir wah terang nih, cerah, kita jalan. Di tengah jalan malah hujan. Itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita manusia tidak tahu. Itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan seorang ibu, dalam rahim seorang ibu, apalagi pada saat dia mengandung. Kita mungkin hanya prediksi, kalau enggak laki, perempuan. Tuh, atau mungkin kembar, laki dua-duanya, atau laki perempuan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya prediksi. Dokter pun ya dengan alat yang canggihnya, USG-nya, scanningnya, nah itu semua hanya prediksi. Bisa saja ya disalahkan, artinya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa orang pernah terjadi ya di saat datang ke rumah sakit RSIA itu Tambak. Saya pernah ikut tahu berapa tahun yang lalu. Karena teman saya istrinya hamil, Ustadz ikut yuk. Ikut ini udah 6 bulan, jalan 6 bulan. Pengen tahu ya anaknya sehat apa enggak. Kemudian mau tanya jenis kelaminnya apa. Nah, begitu dilihat di scanningnya, dilihat USG, ya USG, wah alhamdulillah Pak, anak Bapak laki-laki Pak. Itu udah kelihatan tuh Pak, ya kelaminnya kelihatan gitu. Ternyata begitu lahir perempuan. Begitu lahir perempuan padahal dia udah siapin. Karena emang dia pengen banget punya anak laki-laki, disiapin kamar warna biru semua. Ternyata lahir perempuan, balik lagi dia mau ngomel-ngomel. Saya bilang nggak perlu, itu semua takdir Allah. Dokter bisa jadi salah. Bener itu dokter salah waktu didatengin. Kalau datang baik-baik ngomongnya, kenapa dokter kemarin bilang anak saya laki-laki, jenis kelaminnya udah kelihatan, kok lahirnya perempuan? Dokter minta maaf, waktu itu bukan kelaminnya yang kelihatan, jempolnya katanya. Tuh, itu kan artinya dokter aja dengan alat yang canggih kelihatan, tapi itu bisa gagal. Ya, itu kenapa? Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang datang, Ustadz, doain saya pengen banget punya anak laki-laki. Ya, pasti saya doain kalau lihat bapaknya pasti laki-laki. Ya, kalau lihat bapaknya pasti laki-laki. Oh, dia nggak paham tuh. Terima kasih Ustadz, makasih, pulang. Begitu lahir besok laki-laki. Datang ke rumah saya, wah bawa makanan, bawa ini, wah macam-macam. Ustadz doanya manjur. Ya, saya bilang bukan saya yang manjur, lo nya goblok dari awal kagak dengerin. Udah tahu lihat bapaknya laki-laki. Kalau untung saya nggak bilang lihat ibunya perempuan. Kalau lahir laki-laki salah saya. Untung itu kebetulan. Ngomong kebetulan, bukan doa itu. Ya kan itu kan suatu yang pasti. Kalau lihat bapaknya ya laki-laki, lihat ibunya perempuan. Nah, ini juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Walaupun dia sudah punya rencana, jangankan yang besok, yang hari ini setelah salat zuhur kita akan pergi ke sini, itu bisa saja digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-insanu bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Manusia hanya punya rencana, tapi Allah lah yang menentukan. Ketika kita punya janji kepada seseorang, jangan pernah kita katakan besok pasti gua datang, besok pasti gua selesain. Jangan, tapi ucapkan insya Allah. Karena orang yang biasa mengucapkan pasti itu bisa meleset. Dan maaf, orang yang biasa atau sering mengucapkan kata-kata demi Allah, demi Allah, demi Allah, biasanya itulah tukang bohong. Hati-hati, itu orang yang tukang bohong tuh biasanya suka dikit-dikit demi Allah. Cuman masalah dikit aja, masalah janji doang. Besok ente ke rumah aneh ya, iya bener nih, bener demi Allah dah. Ya cuman begitu aja pakai demi Allah. Jangan ucapin demi Allah. Ucapan wallahi demi Allah, sumpah itu jika kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita kerjakan, fitnah dan lain sebagainya, atau kebaikan yang kita lakukan tapi tidak diakuinya, kita ingin membuktikan, nah itu boleh kita ucapkan wallahi dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita nggak boleh bersumpah selain nama Allah. Man halifa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka, berarti dia sudah melakukan kesyirikan. Kalau Allah boleh bersumpah dengan nama-nama indahnya, kemudian dengan nama-nama makhluknya boleh. Allah bersumpah dengan wattini, buah tin, wazaitun,
dengan buah zaitun, wa turi sinin, dengan bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dengan kota Mekah ini, itu boleh. Wadduha, demi waktu pagi, wal laili idza sajad, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan nama-nama ciptaannya boleh. Tapi kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada ulama mengatakan jangankan nama biasa, nama Rasulullah aja kita nggak boleh jadiin sumpah. Ya, wallahi gitu aja udah. Wallahi, ya demi Allah, demi Rasulullah, nggak usah pakai demi Rasulullah, cukup demi Allah saja. Itu untuk memperkuat omongan kita. Karena setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, pasti ada sesuatu yang ingin Allah ungkapkan, ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Contoh misalnya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini 3 sumpah, ya, demi malam. Wal lail idza yaghsha, apabila ya telah menutup cahaya. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila telah terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi ciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Apa yang ingin Allah ungkapkan? Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesi kamu itu berbeda-beda, sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat, ada yang kerja di kantor, ada yang ya kerjanya di jalanan, jadi ojek, grab dan lain sebagainya. Itu artinya sa'yakum lasyatta, profesi kamu itu berbeda. Itu yang Allah ingin ungkapkan. Ketika Allah bersumpah wattini wazzaitun wa turi sidin wa hadzal baladil amin, apa yang ingin Allah ungkapkan? Allah bersumpah demi buah tin, buah zaitun, bukit Tursina dan kota Mekah ini. Apa yang Allah ingin sampaikan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh ya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Itu yang ingin Allah ungkapkan. Artinya Allah boleh menggunakan sumpah atas nama semua makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi kembali ke ayat kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan ia kerjakan besok. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah berfirman, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ya, jangan pernah kau katakan besok akan saya kerjakan, besok akan saya datangi, besok pasti selesai. Jangan, tapi ucapkan insya Allah, ya, jika Allah berkehendak. Nah, insya Allah juga jangan dimain-mainin. Kalau emang kita nggak bisa datang, jangan ngucapin insya Allah. Kecuali 50-50, ya, minimal 50-50, atau ya 70% kita bisa datang, 30% kita nggak bisa datang, baru kita ucapin insya Allah. Ya, kalau emang kita nggak bisa datang, wah, aneh nggak bisa datang nih, aneh besok mau umroh, anda nggak bisa datang, jangan ucapin insya Allah. Kenapa? Bisa terjadi ntar dia ucapkan insya Allah, tuan rumah nungguin, sementara dia berangkat umroh, kan kasihan orang nungguin. Ya, datang nggak nih kira-kira ustadznya? Katanya sih insya Allah. Ya, insya Allah. Jangan, insya Allah itu minimal 50-50, 50%, 50%. Ya, apalagi 70% bisa datang atau 30% nggak bisa datang, ucapkan insya Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa jamin kita. 90% aja kita udah bilang besok deh anda datang. Bener nih, insya Allah 99%. 99% kita katakan iya besok datang. Yang 1% itu rahasia Allah. Kita udah siap-siap, tiba-tiba macet di jalan, acara udah bubar. Kita nggak tahu, besok kita mau jalan, tinggal 1% pasti datang. Ternyata kita sakit, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ketika kita mengucapkan sesuatu, apa yang ingin kita kerjakan, berjanji dengan siapapun saja, jangan pernah kita katakan besok pasti selesai, besok pasti saya datang, besok saya ini, jangan. Tapi ucapkan insya Allah, ya. Nah, kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan. Ya, saya orang asli Jakarta, Betawi, Kuningan. Dulu waktu masih kecil sering main bola nih di sini, tempat saya main bola. Ya, tempat saya main bola dulu. Nah, saya tahu pembangunannya, proyek ya, karena masih banyak lapangan dari tahun berapa 70-an. Saya lahir tahun 68 saya lahir. Nah, ini udah main di sini nih, ya, main pakai celana pendek, lari, hujan-hujanan, blok-blokan itu. Ya, itulah tempat saya main, ya. Karena tinggal nyebrang doang. Dulu pernah waktu kalau setiap Ramadan
yang Haji Cokong dengan Karbela itu perang setiap Ramadan. Awalnya gara-gara petasan. Gara-gara petasan. Itu hampir setiap bulan Ramadan begitu. Nah, kita kan orang kita banyak kan kalau pagi-pagi habis salat subuh jalan ya. Kalau sekarang alhamdulillah nggak kayak dulu lagi. Tuh, dulu tuh jalan masang petasan. Petasan apa istilahnya? Janwe ya. Petasan janwe itu diterbangin ke sini. Entar di sini merasa nggak terima, terbangin lagi. Akhirnya main batu-batuan. Main lontar-lontaran. Yang dari jumlah ula, ini wusto, ini akobah, lempar lagi, balik-balik gitu. Itu terjadi, Pak. Hampir tiap hari. Dan saya ikut ya karena saya ngerasain gitu, ini pada begini ya karena kena batu. Nah ini ya begitulah ya namanya dulu. Kalau sekarang ya kesana ketemu itu iya dulu kita sering ribut ya, iya apa lagi yang mau diributin udah ya. Nah itu artinya bahwa tidak ada manusia yang tahu ya di bumi mana kita akan dimatikan. Saya orang sini, belum tentu saya mati di tempat ini, bisa jadi entah di tempat yang lain. Ya walaupun ngarep-ngarep meninggalnya lagi pergi haji, lagi pergi umroh, ngarepnya begitu, ya. Tapi kan kita nggak tahu itu rahasia Allah. Ada orang yang pengen pergi haji, gue pengen pergi haji ya gue pengen minta mati di sono. Kagak mati-mati, sakit doang. Nyusahin orang yang bawa malah, nyusahin orang yang bawa. Begitu sampai rumahnya lagi baru mati, padahal kepengen tuh matinya di sana. Ada orang yang nggak kepengen mati di sana, ya gue mau mati di mana aja ntar urusan Allah, yang penting ibadah. Di sana meninggal dunia. Tuh ya, nah, itu semuanya kehendak Allah. Orang tua saya, ayah saya meninggal di Madinah saat bawa jamaah haji tahun 96. Bawa jamaah haji, nggak banyak jamaahnya, cuma karena dibayarin suruh ngebimbing bapak. 2 hari mau pulang dia telepon saya, Mat, Bapak hari Senin pulang. Alhamdulillah, itu hari Jumat tuh. Saya ingat tuh pagi-pagi Jumat dikabarin mau pulang, dah kita beres-beres, kumpul-kumpul setiap malam kita anak-anaknya itu kumpul baca Yasin, baca Ratib, ngedoain orang tua biar selamat pulang. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, hari Senin pagi ditelepon ya sama jamaahnya, Bapak sakit dibawa ke rumah sakit, padahal udah meninggal. Orang meninggalnya jatuh, nggak sakit lagi jalan tiba-tiba plek meninggal, udah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu. Padahal didoain terus tiap hari biar sehat, selamat pulang, ya, meninggal juga. Nah, itu kan urusan Allah, rahasia Allah. Setelah 4 bulan 10 hari masa iddah ibu saya. Ibu saya pas masa iddahnya pagi-pagi kebetulan saya lagi mau ngaji di Kiai Abdurrahman Nawi di Tebet. Ya, saya bisa izin, saya pamit mau jalan. Bahasa Betawi bilang, "Nyak, mau ngaji dulu nih." Ya, saya bilang, pantas nggak ya? Udah 4 bulan, udah masa iddahnya habis saat itu. Orang tua dulu benar-benar menjaga dirinya, ya. Saat suaminya meninggal, nggak mau kemana-mana dia, nggak mau keluar rumah. 4 bulan 10 hari baru bilang, "Ya, pantas nggak ya pakai baju ini mau ngaji nih?" Ya udah pantas dah, udah tua. Bilang pantas, udah tua ngaji ya. Udah jalan, saya jalan. Ya, ibu saya ngaji di masjid belakang rumah nggak jauh. Nah, kebetulan pas saya pulang habis ngaji jam 8:30, kok ada bendera kuning dari rumah sakit Aini ke atas tuh bendera kuning. Siapa yang meninggal? Saya tanya, nggak ada yang jawab. Orang-orang pada ngeliatin saya aja. Nah, nggak taunya di rumah saya ibu saya meninggal. Lagi baca doa di masjid. Lagi baca doa, pas Robbana Atina 3 kali, jatuh, dipegang sama ustazahnya meninggal. Tuh, itu siapa yang tahu rahasia Allah? Orang dalam keadaan sehat. Ya. Nah kebetulan 10 hari kemudian kakak saya lulusan dari Madinah ya meninggal juga, lagi sholat tahajud meninggal, nggak sakit lagi, malamnya habis ngaji, habis ngajar. Nah ini artinya rahasia Allah. Siapa yang tahu kita akan dimatikan di bumi mana, kapan kita akan mati, kita nggak ada yang tahu. Makanya yang paling penting buat kita ketika kita ingat akan kematian, jadilah orang yang cerdas mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan. Saya punya teman pesantren, ya, pada saat lulusan pulang kampung dia. Saya belajar ngajar di TPA, ya, keliling-keliling TPA saya ngajar. Nah, dia di kampungnya mau ngajar bingung, katanya banyak ustadznya, udah banyak saingannya di kampung. Ya, dia bilang gini, telepon saya, ya, pengen coba ke Jakarta nih, mau adu nasib.
Ya udah kalau mau adu nasib, tapi lu saingannya gue malah. Kalau lu takut saingannya di kampung, malah lu mau nyaingin gue di Jakarta. Ya udah nggak apa-apa lah, namanya sama-sama sekamar, makan bareng-bareng. Ya udah, berangkatlah bismillah. Belum sampai Jakarta, di tengah jalan meninggal, ketabrak mobil. Nah, ini kan kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana dia akan dimatikan. Nah, oleh karena itu kematian ini pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, itu kulnya namanya kul fardiyah. Karena kul ada kul fardiyah, ada kul kulliyah. Ya, ini bedain nih. Kul kulliyah itu artinya kul yang artinya semua. Kalau kul fardiyah yang artinya setiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuh ya, setiap kulluman, setiap makhluk yang ada di alam semesta ini mati semuanya. Ya, kecuali Allah yang kekal. Karena Allah bukan makhluk. Ya, karena Allah bukan makhluk, Allah pencipta, khaliq. Itu manusia mati setiap. Ada yang artinya semua. Contohnya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Telah kami jadikan semua dengan air menjadi hidup. Apa makhluk Allah semuanya diciptakan dari air? Kan enggak. Buktinya malaikat dari nur, setan, iblis, jin dari apa? Dari api, dari nar. Nah, itu enggak semua dari air. Nah, ini artinya kulnya kul kulliyah. Makanya khilafiyah ulama ketika menafsirkan kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah pasti sesat. Apa semua? Oh, ternyata enggak, masih ada yang baik. Jangan diartikan setiap. Nah, itu perbedaannya sedikit ya antara kul fardiyah dengan kul kulliyah. Kalau bahasa Indonesianya gampang. Ada istilah fardu ain, ada fardu kifayah. Tuh, kalau fardu ain berarti kulnya itu kul setiap. Kalau fardu kifayah artinya semua. Artinya kalau udah ada yang ngerjain ya udah yang lain gugur kewajibannya. Ya, ada orang meninggal, udah ada yang nyolatin, udah ada yang mandiin, ya udah kita nggak ikut mandiin, nggak ikut nyolatin, nggak apa-apa, udah gugur. Tapi kalau kul fardiyah, ya fardu ain wajib. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak bisa digantiin sama orang, nggak bisa dibadalin. Itu yang artinya kulnya kul fardiyah ya. Nah, ketika mengartikan kullu bid'atin dolalah, itu juga jangan diartikan setiap, tapi diartikan semua. Apakah semua rakyat Indonesia senang dengan Presiden Jokowi? Nah, apa semua? Ada yang senang, ada yang enggak. Kan gitu ya. Artinya kulnya kul semua. Kalau dikatakan setiap rakyat Indonesia senang, kayaknya enggak mungkin. Ini aja lagi rame, yang gitu ya. Kayaknya gitu kan, maaf ya. Ke situ-situ jadinya tuh. Nah, kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan. Kita enggak tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini semuanya rahasia Allah. Nah, ketika Imam Malik bertanya kepada gurunya tentang isyarat 5 yang disampaikan oleh malaikat Israel tadi, ya, katanya apa? Itu rahasia Allah. Jadi kalau kau bertanya tentang kapan kau akan mencabut nyawaku kepada Israel, ya nggak dijawab. Kenapa? Itu rahasia Allah. Kalaupun ada orang yang dengan firasyatnya yang tajam, besok saya akan meninggal dunia. Betul terjadi, itu firasyatnya tajam. Ittaqu firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Karena dulu waktu saya di pesantren ada kiai saya cerita. Kiai saya punya guru seorang Habib. Habib itu sebelum meninggal dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat dia bikin papan nisan, dia tulis namanya, kemudian dia tulis tanggal kematiannya, jamnya, harinya dia tulis. Setelah itu dia bungkus pakai kain putih. Dia bilang sama anak-anaknya, "Nak, jangan kau buka ya bungkusan ini kalau bapak belum meninggal. Nanti begitu bapak meninggal, ya baru kau boleh buka." Betul, pas bapaknya meninggal dibuka, ternyata nisannya dia sendiri yang bikin. Ini artinya apa? Firasyat yang tajam. Ittaqu firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin yang sangat tajam. Artinya ahli ibadah. Ya, kalau kita kayaknya enggak ya.
Kayaknya firasat kita emang firasatnya kayaknya yang ini menang nih kayaknya doang. Kayaknya yang ini kalah nih cuman kayaknya. Ya, firasatnya nggak tajam. Main hitung-hitungan lah, emang pakai apaan sih hitung-hitungan segala gitu ya. Nah, itu artinya hanya firasatnya tajam, ya. Nah, makanya kematian itu pasti akan datang pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan kematian, ya. Nah, kita persiapkan diri kita dengan menyambut kematian ini dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, silaturahmi, kajian-kajian, baca Al-Qur'an, baca sholawat dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan itu akan menambah amal kita, ya, dan menjadikan timbangan kebaikan kita lebih berat. Karena amal ibadah kita ini, maaf ya, nggak bisa diandelin. Kita nggak bisa ngandel dengan amal ibadah kita. Tapi yang kita andalkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW pernah mengajarkan satu doa kepada seorang sahabat yang saat itu dia mengeluh, dosanya banyak. Wa dunuba, wa dunuba, wa dunuba. Oh, dosa-dosaku begitu banyak, nggak mungkin Allah ngampunin dosa-dosaku. Lalu Nabi SAW ajarkan, mau nggak kamu aku ajarkan satu doa. Ketika kau baca doa itu, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Mau ya Rasulullah? Diikutin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allahumma maghfiratuka awsa'. Ya Allah ya Tuhan, ampunanmu lebih luas min dhunubi daripada dosa-dosaku. Ya, dosa kita banyak, seluas lautan. Tapi ingat, ampunan Allah lebih luas. Ampunan Allah lebih hebat lagi. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang kita harapkan daripada amal kita. Jadi kita nggak boleh ngandel sama ibadah kita. Ibadah kita mau ngandel, ya sehebat apa sih ibadah kita? Ya, dulu dalam kitab diceritakan ada seorang abid. Abid itu ahli ibadah yang beribadah di atas bukit selama 500 tahun. Nggak pernah berbuat dosa. Nggak pernah berbuat dosa. Kerjaannya ibadah aja. Ya, kemudian ketika meninggal setelah 500 tahun, Allah bilang kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, masukkan si abid itu ke dalam surga dengan rahmatku." Lalu dia nggak mau, dia bilang, "Ya Rabb, aku nggak mau masuk surga dengan rahmatmu. Aku mau masuk surga dengan amal ibadahku yang telah aku kerjakan selama 500 tahun." Kata Allah, kalau begitu baik, timbang. Satu rahmatku dengan 500 tahun ibadahmu, ayo ditimbang. Ternyata nggak ada apa-apanya tuh 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Nah apalagi kita, ya yang maksiatnya banyak, ibadah kita cuma begini-begini doang, mau ditimbang rahmat Allah nggak ada apa-apanya. Makanya kita nggak bisa ngandel dengan ibadah kita, tapi tetap kita berupaya untuk menjadi yang terbaik. Kita bisa ngandel, gue udah rajin sholat ini, gue udah rajin puasa ini, gue rajin baca Quran, nggak bisa kita andelin. Yang kita andalkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja, ya ada satu doa Nabi, ya Nabi minta rahmat sama Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa taruddu bihal fitnata anni. Tuh Nabi masih minta rahmat sama Allah. Padahal kan Nabi sendiri itu rahmat. Ya kan, Nabi sendiri itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, buat rahmat buat semesta alam semesta. Itu artinya Nabi sendiri rahmat, Nabi aja masih minta. Bagaimana kita, ya, yang jauh dari mungkin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah 5 rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Luqman ayat 34. Ya, jadi ketika Imam Malik bertanya kepada Israel, ya, agar memberitahu kapan dia akan mencabut nyawanya, Israel tidak ngasih tahu. Kenapa? Karena kematian itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para nabi juga protes sama malaikat Israel. Hei Israel, jangan main cabut-cabut aja dong nyawa hambanya, hamba Allah. Kasih tahu dulu, bilang dulu. Kata Israel, udah, Allah udah kasih tahu. Allah udah kasih tahu. Mana Allah kasih tahu apa? Coba buktinya, tumbuh uban di kepala. Itu kan udah dikasih tahu, Ya, pendengaran yang tadinya tajam dengar
Jangankan orang pakai mic, orang bisik-bisik aja kita dengar. Gue denger loh, biar bisik-bisik kan gitu. Ya. Sekarang boro-boro. Jangankan orang bisik-bisik, orang pakai mic aja udah kagak dengar. Itu artinya pendengarannya udah berkurang. Itu udah dikasih tahu tuh. Pandangan mata yang dulunya tajam, tajam jauh aja kelihatan. Nono perawan, no janda, no. Nah, kelihatan. Kalau sekarang begitu dekat aja gini, lu siapa ya? Tuh, itu pandangan. Ya, baru mata, pendengaran. Badan kita nih yang dulunya kuat, kalau ke masjid kita gagah, nggak pakai motor, nggak pakai tongkat, nggak pakai didorong, nggak pakai dituntun. Dulu, kalau sekarang, nah udah mulai dah. Duduk jongkok sedikit, bangun susah. Makanya cari WC duduk. Cari WC duduk. Dia nggak mau, gua nggak bisa jongkoknya bisa, bangunnya kagak bisa. Itu kan udah tanda itu sebenarnya. Jadi udah dikasih tahu. Ya, udah dikasih tahu, jangan bilang nggak dikasih tahu, kasih tahu. Cuman kitanya yang kadang-kadang kurang ngeh. Ya nggak mikir, oh iya gue udah tua ya ternyata ya. Itu udah dikasih tahu. Ya, nah itu alamat. Ya, makanya Israel ini sudah memberitahu ya dengan alamat-alamat tertentu. Ya, lagi Israel dilawan. Tapi Nabi Musa pernah mukul malaikat Israel loh. Jangan salah, ada dalam satu hadis. Hebat Nabi Musa itu nabi yang galak, Israel pernah ditonjok. Ada hadisnya, itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih sampai malaikat Israel lapor sama Allah, "Ya Rabb, itu hambamu satu galak banget." Saya ditonjok katanya. Untung nggak dipisum lapor ke polisi, ya repot lagi. Ya, tapi ya itulah kehidupan ya. Nah, yang penting kita siapkan diri kita untuk menyambut datangnya kematian. Di mana saja kita akan mati. Yang tua mati, yang muda mati. Yang sakit mati, yang nggak sakit juga mati juga, yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok juga mati semua. Presiden mati, wapres mati juga, ya kita apalagi kita mati juga, semuanya pasti mati. Jadi harus ingat sama kematian. Nah, dengan ingat kematian itu kita akan semakin takut bagaimana nanti hasil dari ya yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur bagaimana? Ya Allah, serem Pak. Ya, azab kubur ya, karena di kubur itu ada tiga. Ada al arwah fi kuburihim salasah. Ya, arwah di dalam kubur ada tiga. Yang pertama yun'amun, diberi kenikmatan. Ya, yang kedua naimun, tidur aja. Yang ketiga mu'adzabun, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan tafsir surah Al-Waqiah itu nanti dibuka. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Tuh, di arwah di kubur ada yang dikasih nikmat oleh Allah. Arwah siapa? Arwah para nabi, para rasul, para aulia dikasih kenikmatan. Mereka zahiriahnya doang mati. Kelihatannya aja mati kita kubur. Nabi Muhammad kuburannya di Madinah, kita umrah kita lihat, oh iya benar ada kuburan. Tapi hakikatnya enggak mati. Yun'amun, diberi kenikmatan. Kan di Quran dibilang, ya, apakah kalian menyangka ya bahwa mereka mati begitu saja? Tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka enggak mati, tapi mereka diberikan rizki kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana aja tuh bisa keliling-keliling. Tuh, itu keyakinan. Ada Qur'annya, silakan buka. Ya. Nah, kemudian ada yang arwahnya naimun, tidur aja. Kalau dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat tidur aja. Nanti begitu dia pas hari kiamat dibangkitin, kaget dia. Qalu ya wailana memba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka bilang apa? Siapa yang bangunin gua nih? Gua baru aja tidur. Padahal tidurnya udah jutaan tahun dia tidur, tapi merasa baru sebentar. Ya, karena ada ya cerita surah Ashabul Kahfi, berapa tahun dimatikan oleh Allah dalam gua? 309 tahun. Nabi Uzair dimatikan oleh Allah berapa tahun? 100 tahun. Nah, itu semuanya rahasia Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya alam kubur itu alam yang mengertikan, yang mengerikan sekali buat kita. Yang ketiga, arwah dalam kubur itu adalah arwah yang mu'adzabun, yang selalu disiksa terus-menerus. Kecuali kalau ada kiriman-kiriman, ada pahala-pahala yang ketika dia masih hidup dikerjakan, yang menjadi sedekah jariah buat dia. Nah,
baru akan meringankan azabnya, ya, azabnya. Kita sebagai anak, kita sayang sama orang tua, doain orang tua kita, ya. Kemudian banyakin sedekah, niatin buat orang tua kita. Insya Allah itu akan meringankan dosa-dosa orang tua kita dan mengangkat dari azab kuburnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan. Oh, ada yang mau nanya? Oh, silakan. Hah? Oh, udah pukul 1. Iya, baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal. Warzuqna ya Allah min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.